Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari Informatika PJJ1 Universitas Saber Asia. Di sini akan menerangkan terkait makalah yang telah dikerjakan, yaitu terkait sistem pakar sebagai implementasi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Latar belakangnya adalah bahwa perkembangan kecerdasan buatan telah mendorong terciptanya sistem yang mampu membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam banyak bidang, keputusan seringkali membutuhkan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia setiap saat. Keterbatasan jumlah pakar serta kebutuhan akan keputusan yang cepat dan konsisten menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, sistem pakar dikembangkan untuk meniru cara berpikir seorang ahli dengan memanfaatkan basis pengetahuan dan mekanisme inferensi, sehingga dapat memberikan solusi secara efektif dan efisien. Rumusan masalah pada makalah yang telah dibuat ini adalah: pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem pakar dalam kecerdasan buatan? Yang kedua, bagaimana konsep dan mekanisme kerja sistem pakar dalam pengambilan keputusan? Ketiga, apa saja komponen utama yang membangun sistem pakar? Dan keempat, bagaimana penerapan sistem pakar dalam kehidupan masyarakat? Tujuan penulisannya adalah: satu, untuk mengetahui dan memahami pengertian sistem pakar sebagai bagian dari kecerdasan buatan. Kedua, untuk menjelaskan mekanisme kerja dan komponen sistem pakar dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mengetahui peran sistem pakar dalam meniru keahlian pakar manusia. Dan yang terakhir, untuk memberikan gambaran penerapan sistem pakar dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan arsitektur internal dari sistem pakar yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah interface engine, yang kedua ada knowledge base, dan yang ketiga ada working memory. Nah, sistem pakar itu sendiri adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara kerja dan pengambilan keputusan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Di sini ada inference engine yang berbasiskan pengetahuan, yaitu fakta dan aturan, serta mesin inferensi untuk menyimpulkan jawaban berdasarkan input. Sistem pakar bisa digunakan di berbagai bidang, ya, seperti bidang medis, bidang pertanian, teknik, hingga pendidikan. Kemudian ini ada beberapa karakteristik dari sistem pakar, di antaranya: satu, berbasis pengetahuan, kemudian menggunakan aturan if then, ketiga, mampu menjelaskan alasan keputusan, keempat, konsisten dalam pengambilan keputusan, serta fokus pada domain tertentu. Dan basis pengetahuannya itu bisa bersumber dari pakar manusia, literatur, maupun data historis. Dan representatif pengetahuannya itu berdasarkan rule based, frame based, dan decision tree. Contoh, if demam and batuk, maka kemungkinan flu, gitu kan. Nah, berikutnya adalah terkait mesin inferensi. Tadi telah dibahas pada arsitektur sistem pakar, dan ini terkait mesin inferensi itu merupakan komponen utama yang bertugas dalam melakukan proses penalaran, yang mesin ini bekerja dengan menghubungkan fakta yang diberikan oleh pengguna dengan aturan-aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan. Dan dalam sistem pakar sendiri itu terdapat 2 pendekatan utama dalam proses inferensi, yaitu metode forward chaining dan backward chaining. Berikut adalah perbandingan keduanya. Untuk forward chaining sendiri itu metode inferensi dalam sistem pakar yang melakukan penalaran dengan memulai dari fakta atau data yang tersedia dulu nih, kemudian mencocokkannya dengan aturan dalam basis pengetahuan hingga diperoleh suatu kesimpulan. Beda hal dengan backward chaining yang memproses penalaran dari suatu tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan, kemudian menelusuri fakta-fakta pendukung melalui aturan yang ada. Dan berikut adalah perbandingan antara forward chaining dan backward chaining dalam beberapa aspek. Tadi untuk pendekatannya data driven untuk forward chaining, dan backward chaining goal driven. Titik awal proses untuk forward chaining dimulai dari fakta yang diketahui, sedangkan backward chaining dimulai dari hipotesis. Arah penalarannya untuk forward chaining dari fakta menuju kesimpulan,
Sedangkan backward chaining itu dari tujuan menuju pembuktian fakta. Dan proses utama itu mencocokkan fakta dengan bagian if atau aturan. Yang untuk backward chaining mencocokkan tujuan dengan bagian then aturan. Kebutuhan data tambahannya tidak selalu meminta data tambahan, kalau ini sering meminta data untuk validasi. Untuk forward chaining itu lebih cocok untuk diagnosis dan monitoring sistem, sedangkan untuk backward chaining lebih ke untuk konsultasi atau sistem tanya jawab. Dan untuk pola alur bisa digambarkan seperti berikut. Untuk forward chaining itu ada fakta, aturan, kesimpulan. Sedangkan backward chaining adalah hipotesisnya apa, kemudian aturan, dan hasilnya adalah fakta. Oke, kita lanjut ke contoh penerapan sistem pakar ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sistem diagnosis penyakit. Nah, dalam bidang kesehatan digunakan untuk membantu proses identifikasi penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem akan mencocokkan gejala dengan aturan medis dalam basis pengetahuan, kemudian memberikan kemungkinan diagnosis beserta saran tindakan awal. Sistem ini membantu sebagai alat pendukung keputusan dan bukan pengganti dokter ya. Dan untuk sistem rekomendasi kredit, nah ini digunakan pada lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Jadi sistem akan menganalisis data seperti pendapatannya berapa, riwayat kreditnya bagaimana, pekerjaannya apa, dan apa jaminan yang diberikan. Nah, berdasarkan aturan dan kriteria tertentu, sistem memberikan rekomendasi apakah pengajuan kredit itu disetujui, ditunda, ataupun ditolak ya. Kemudian ini ada penerapan sistem kerusakan deteksi mesin ya. Deteksi kerusakan mesin. Nah, ini digunakan dalam industri untuk mengidentifikasi kerusakan berdasarkan gejala teknis seperti suara mesin, getaran, suhu, atau indikator sensor. Nah, ini membantu teknisi untuk menentukan sumber masalah dan rekomendasi perbaikan secara cepat dan efisien. Dibanding misalnya kita dilakukan pengecekan secara manual pasti membutuhkan waktu ya. Dan berikutnya adalah sistem konsultasi hukum. Nah, jadi sistem pakar dapat membantu memberikan konsultasi awal terkait permasalahan hukum. Jadi pengguna menjawab beberapa pertanyaan terkait kasus yang dihadapi, kemudian sistem memberikan informasi mengenai jenis pelanggaran, dasar hukum yang relevan, serta langkah yang dapat diambil. Oke, berikutnya adalah terkait kelebihan sistem pakar serta keterbatasannya. Untuk kelebihannya, dia itu konsistensi keputusan ya, kemudian efisiensi waktu, mengurangi ketergantungan pada pakar, dapat digunakan kapan saja, serta pengetahuan dapat didokumentasikan. Untuk keterbatasannya, tidak fleksibel seperti manusia, sulit menangani kasus baru, ketergantungan pada kualitas knowledge base, kemudian proses akuisisi pengetahuan sulit, serta tidak memiliki intuisi. Nah, berikutnya adalah video terkait expert system. Kita simak terlebih dahulu ya. What is an expert system? Expert systems are a form of AI that is provided with knowledge to help solve problems. They are normally used for decision making. A common example is finding a diagnosis for a patient. The expert system will ask a series of questions, then based on the answers and the prior knowledge given to the system when it was developed, the expert system will provide a diagnosis. Advantages of expert systems are they offer a high level of experience, there's high accuracy, consistent results, ability to store vast amounts of facts. It's possible to have multiple expertise in one system, very fast response times, and there are unbiased reportings. However, there are some disadvantages of expert systems, which include users need to be trained to use expert systems. Setup and maintenance of expert systems are expensive. They give cold responses, which may not be appropriate in given circumstances. They're also only as good as the information entered. And finally, users might make dangerous assumptions. To finish off, there are 4 components that make up an expert system. First, you've got the user interface. This is how the expert system interacts with the user. Second, you've got the inference engine. This is the problem solver. It examines all the knowledge it has to find answers to give to the user. Third is
knowledge base. As the name suggests, this is where all the facts are stored. Here's an example of a knowledge base. And finally, the rules base. The rules base contains rules for the inference engine to follow. Oke, setelah kita menyimak terkait expert system itu sendiri, intinya bahwa expert system digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ya. Dan tadi dijelaskan bahwa ada 4 komponen utama dalam expert system ini, diantaranya ada inference engine, kemudian ada knowledge base, ada user interface, dan ada rule base-nya. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan pada gambar arsitektur sistem pakar. Oke, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi sistem pakar merupakan salah satu implementasi kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem ini bekerja menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk menghasilkan solusi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Metode inferensi yang umum digunakan adalah forward chaining berbasis data dan backward chaining berbasis tujuan. Keempat, sistem pakar telah diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, hukum, dan juga industri. Dan terakhir, meskipun efektif sebagai pendukung keputusan, sistem pakar tetap memiliki keterbatasan dan tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia. Oke, saya rasa cukup, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.